Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Islah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Di situ ada kata ron. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, di hati kita ada nokta hitam yang menempel. Kalau nggak pernah diistighfari, nggak pernah ditaubati, nggak pernah dicuci, maka nokta hitam itu semakin banyak dalam hati kita. Kalau maksiat kita semakin banyak juga, dan tidak pernah diistighfari, tidak pernah ditaubati. Kalau sudah nggak pernah dibersihkan, maka kotorlah hati kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor juga mudah kena penyakit. Saya ulang, sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor juga mudah kena penyakit. Kalau penyakit itu dibiarkan saja, tidak jarang tambah lama tambah parah sakitnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi kalau dibiarkan tambah lama tambah parah sakitnya. Sakit yang tambah parah kalau dibiarkan saja, lama-lama sekarat itu hati itu. Lama-lama hati itu sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit, pakai dal ya. Sulit menerima nasihat. Bukan cuma sulit pakai dal. Kalau hati tidak sekarat itu sulit menerima nasihat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu wahai Nabi, orang-orang yang hatinya ingkar itu Nabi, sama saja. Apakah engkau memberi peringatan pada mereka atau tidak? Mereka tidak akan beriman. Dasar memang hatinya ingkar. Kalau hati yang sekarat masih dibiarkan saja, ngerinya hati itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wah, hati kalau ada kunci mati begini, maka tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah. Yang bisa menghidupkan kembali hanya Allah. Orang model kayak gini nih, nampaknya kita sudah gak bisa menasihati lagi. Karena kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut.
bisa galakkan dia gitu. Orang model seperti ini paling tidak satu kita doakan. Bisanya kita cuma itu, satu doakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga sadar, semoga tobat, semoga Allah hentikan kezalimannya. Dan yang kedua, kalaupun kita mau menasihati, gunakan kata tanya. Di Al-Quran itu banyak istifham, pertanyaan-pertanyaan di Al-Quran itu tidak untuk dijawab sebenarnya, kan? Tapi itu lebih untuk menyasar orang-orang yang kalau dinasihati itu mental gitu loh. Tapi ada model orang itu kalau ditanya itu mikir. Jadi ada orang itu dinasihati mental, tapi begitu ditanya mikir dia. Coba pun jenengan kiambak saja. Kalau pas lagi wangkot-wangkotnya hati itu, wangkot-wangkotnya hati itu lagi keras-kerasnya hati itu kalau pas dinasihati kan mental semua. Tapi begitu ditanya, otak itu berusaha menjawab. Jadi ada metode Al-Quran itu dengan metode istifham, bertanya itu tidak untuk dijawab sebenarnya, tapi lebih kepada menyentuh hati orang-orang yang sudah sangat keras, yang kalau dinasihati nggak bisa, maka ditanya. Tadi saya ulang, ada model orang itu kalau dinasihati itu mental gitu, tapi kalau ditanya mikir gitu. Makanya gunakan kata istifham. Mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu gak akan mati? Apa kamu kira kalau mati urusannya udah beres? Gak takut masuk neraka kamu? Gitu. Tanya aja. Walaupun tampaknya dia cuek, tapi sebenarnya hatinya, pikirannya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya orang ini tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Ya, kalau kita tanya dengan pertanyaan yang berbasis akhirat, harapannya orang ini tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Sehingga tanpa dia sadari, terjadilah apa yang namanya tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Sehingga diharapkan ada masa di mana dia tersadar dan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang dinasihati nggak bisa, tanya aja udah. Sampai kita doakan ya. Yang utama kita doakan. Kita tanya aja. Mau begini terus kamu? Mau berapa lama begini? Emang kamu nggak akan tua apa? Apa kamu kira kamu nggak akan mati? Apa kamu kira setelah mati itu nggak ada kehidupan lagi? Apa kamu kira akan mudah kehidupan setelah kematian itu? Apa nggak takut masuk neraka kamu itu? Apa tidak takut nanti dituntut di akhirat? Apa nggak takut kamu itu? Dan kita tanya aja udah. Biarnya juga walaupun tampaknya dia cuek atau nggak peduli, tapi sebenarnya dia sedang berusaha menjawab semua pertanyaan itu. Harapannya di suatu saat ketika dia dalam kesendiriannya atau dalam kesunyian jiwanya itu, mengemukalah semua pertanyaan-pertanyaan itu, dan dia diam-diam berusaha menjawab. Nah, karena pertanyaannya berbasis akhirat, itu tidak hanya mikir, tapi juga terjadi dzikir. Nah, kalau dzikir diharapkan terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Sehingga diharapkan melek mata hatinya, mau menerima kebenaran dan taubat. Itu harapannya. Nah, supaya nggak terjadi, maaf, kalau sudah dikunci mati begini nih, modelnya gimana orangnya kok sampai dikunci mati itu? Ya karena tadi sekarat didiemin aja tadi. Hati sekarat aja udah sulit menerima nasihat, apalagi dikunci mati ini. Sehingga Al-Quran menggambarkan orang model seperti ini bisa pada situasi di mana dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Bisa seperti itu keadaannya. Orang yang sudah hatinya dikunci mati itu bisa seperti itu keadaannya. Sehingga dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Apakah
Tidak kok, kita berbuat perbaikan kok. Kata Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itu orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Jadi salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Gitu. Jadi pada sampai perasaan seperti itu, salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis sewenang banget ini. Kenapa kok sewenang? Karena orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Wong salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Repot. Dan atau bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter, serepot. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman. Apa jawaban mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Repot sudah kan orang kayak gini. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Itu kalau bahasanya para ulama, orang kayak gitu namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Iya udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Bahkan kondisi hati mereka digambarkan oleh Allah dengan gambaran mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi diumpamakan seperti orang yang membakar api unggun dalam satu ruangan, di mana ketika api itu menyala ada cahaya, ada panas, ada asap. Maka Allah ambil cahayanya, berarti tinggal asap dan panasnya. Kebayang nggak kalau kita tinggal di satu ruang, di situ hanya ada asap dan panas? Apa yang terjadi? Nyesek. Bahasa Jawanya keselepaan. Nyesek itu pasti. Jadi ada model orang itu yang hatinya itu kemerongsong terus itu. Nggak ada syukurnya, nggak ada sabarnya. Kalau ada orang seneng, dia susah. Kalau ada orang susah, dia seneng. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Pokoknya gak tenang hatinya itu. Kemerongsong terus. Allahu Akbar. Maka singkat kata singkat cerita, orang seperti ini ya tadi itu, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini gitu maksud saya. Supaya nggak terjadi seperti itu, kita kembali ke yang pertama tadi, Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi bagaimana kemudian kita ini rajin-rajin membersihkan nokta hitam dalam hati kita. Dengan cara apa? Di samping istighfar tadi kata para ulama, likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, ada pembersihnya. Wasuqalatul qulub dzikrullah. Dan pembersihnya hati, pengkilapnya hati itu adalah zikrullah. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya di surah Al-A'la ayat 14-15 itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan jiwanya, dirinya, dan dia memperbanyak zikir dan sholat. Maka kalau dirasa di hati ini ada hal-hal yang gak nyaman, maka coba kita ambil wudhu, kita sholat.
atau kita pegang mushaf, kita baca Al-Quran, atau kita zikir, istighfar, salawat, atau apapun yang bisa kita baca dari zikir-zikir yang berlaku dalam syariat ini, sehingga kemudian hati kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nggak sampai tadi kotor hati kita. Karena kalau kita peduli membersihkan jiwa kita, kata Allah beruntung itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita berupaya terus membersihkan jiwa kita, kita beruntung. Kalau kita tidak peduli, bahkan mengotori jiwa kita, maka kita menjadi orang yang rugi. Naudzubillahi min syarri dzalik. Cuman memang begini, penyakit hati ini berbeda dengan penyakit fisik. Itu harus perhatikan. Saya ulang, memang penyakit hati ini berbeda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik biasanya yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit. Kita baru tahu setelah diberitahu oleh yang sakit. Kalau nggak diberitahu ya kita tidak tahu. Kalau diberitahu baru kita tahu. Itu kalau penyakit fisik. Saya tidak tahu apakah Pak Basri dengkulnya sakit atau tidak, atau kesemutan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi karena beliau pukul-pukul dengkulnya, kira-kira ya beliau boleh selonjor lah, selonjor Pak, boleh Pak selonjor. Oh habis goes. Oh kakinya pegel misalnya. Artinya saya tidak tahu. Saya tahu setelah Pak Basri memberitahu. Kalau beliau tidak memberitahu saya nggak tahu. Nah, kami karena Pak Haji Basri tadi ada gerak-gerak mukul-mukul kaki, oh berarti kakinya lagi pegel. Selonjor boleh Pak Haji mau. Itu seperti itu. Saya tidak tahu apakah Pak Hardiman meriang atau tidak, saya tidak tahu. Nah, kalau Pak Haji Hardiman cerita baru saya tahu. Jadi artinya saya ini baru tahu setelah beliau cerita. Itu kalau penyakit fisik. Jadi yang tahu terlebih dahulu sakit atau tidaknya seseorang itu biasanya yang sakit dulu. Dan biasanya juga orang itu kalau sakit fisik reaksinya cepat untuk mengambil tindakan penyelesaian. Cari obat yang terbaik, mungkin cari dokter yang terbaik, mungkin juga cari rumah sakit yang terbaik. Cepat sekali. Karena dianggap ini penyakit. Sementara kalau penyakit hati, banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu penyakit, sehingga kadang tenang-tenang saja. Padahal penyakit kita yang sebenarnya penyakit dalam hati itu sebenarnya. Padahal penyakit kita yang sebenarnya adalah penyakit yang di dalam hati itu. Karena kita ini hakikatnya adalah, kita ini kan hakikatnya makhluk ruhani. Kita ini hakikatnya makhluk ruhani, bukan makhluk jasmani aslinya. Karena jasad ini baru ada setelah kita di rahim. Ketika pertama Allah ciptakan di alam azali, kita berupa roh tanpa badan. Badan baru kita punya di alam rahim. Itu pun sebentar lagi kita lepas karena kita selanjut ke alam barzah, alam berikutnya, alam roh lagi. Padahal hakikatnya kita ini roh tadi itu. Cuman banyak orang yang mengabaikan karena dianggap nggak penting itu. Dianggap yang kalau penyakit fisik itulah yang langsung dicari obatnya, obat yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik. Nah ini saya ulang berbeda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati itu biasanya yang tahu terlebih dahulu itu orang lain biasanya. Ya tadi karena tidak semua orang menyadari kalau itu adalah penyakit hati itu. Jadi kadang yang sakit itu nggak ngeh. Gitu. Contoh sederhana bahwa banyak orang yang nggak ngeh bahwa dia sedang terjangkit penyakit hati. Misalnya. Orang yang pelit itu benci kepada orang pelit. Tapi dia tetap pelit itu. Kan pelit itu penyakit hati. Jadi kikir itu, bakhil itu penyakit hati. Kok ada orang pelit. Anda perhatikan, orang pelit itu pasti benci sama orang pelit. Tapi dia tetap pelit, padahal dia benci sama orang pelit. Orang pelit itu senang sama orang yang dermawan. Tapi dia nggak mau dermawan dia. Karena dia tidak menyadari bahwa dia sedang sakit tadi itu.
Orang yang sombong itu benci sama orang yang sombong. Tanya deh, orang yang sombong itu gak senang sama orang yang sombong. Tapi dia tetap sombong deh. Orang yang sombong senang kepada orang yang rendah hati. Tapi dia gak mau rendah hati dia. Bisa dipahami ya? Jadi singkat kata singkat cerita, memang kalau penyakit hati kadang yang menyadari terlebih dahulu orang lain. Kadang kita ditegur sama teman kita, ngomongmu kok tinggi banget sekarang. Nah, baru kita sadar, ya Allah, mungkin saya selama ini nggak sadar kalau ngomong saya terlalu tinggi. Kalau versi Jawa Timur, ojo dur-dur ngomongmu, kok kesampul pesawat cangkemmu, itu kan ada yang. Jangan tinggi-tinggi ngomongmu, nanti kesampul pesawat. Jadi singkat kata singkat cerita, orang baru ngeh itu setelah diingatkan gitu loh. Kamu sekarang kok tumben jadi pelit begitu? Baru sadar, kata astagfirullah. Tadi ya gitu. Tidak semua orang kemudian sigap mengambil tindakan untuk mengobati penyakit hatinya. Karena dianggap gak berbahaya. Padahal penyakit hati itu pertaruhannya dunia akhirat, padahal. Jadi penyakit hati itu pertaruhannya dunia akhirat. Cuman banyak orang yang tadi itu nganggep bukan penyakit tadi itu. Padahal penyakit kita yang sebenarnya itu justru yang penyakit hati itu sebenarnya. Allahu Akbar. Berikut ini ada beberapa yang bisa saya sebutkan ya, mungkin enggak semuanya bisa saya sebutkan, mungkin yang masuk dalam kategori penyakit hati. Jadi kalau ini nanti ada pada diri kita, segera diatasi ya, dengan memperbanyak menyebut nama Tuhan kita itu zikir dan memperbanyak sholat. Kalau ingin perbanyak sholat sunnah mutlak ya, selain sholat fardu yang utama, sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting tidak pada waktu yang dilarang. Perbanyak sholat sunnah, sebaik-baiknya khusyuk-khusyuknya. Di antara penyakit hati itu namanya ghadab, di antaranya ghadab. Ghadab di sini bukan sekedar marah ya, tapi marah-marah. Sifat pemarah. Jadi bukan marah. Kalau marah, selama marahnya terkendali, marahnya fokus, marahnya memberi solusi, itu tidak ada masalah. Dan itu bukan penyakit itu. Tapi kalau pemarah suka marah, bahkan marah-marah, maka itu namanya penyakit. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang bukan penyakit ya, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Contoh, marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi pernah marah Ustaz? Pernah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, pernah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an seusai salat berjamaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ketemu dengan satu kaum yang belum salat Isya. Maka sahabat Mu'adz mengulang salat Isya'nya jadi imam bagi kaum itu. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Di antara makmumnya itu keju, capek. Dia munfarid, memisahkan diri dari jamaah mufaraqah. Selesai duluan sholatnya. Selesai sholat, dilaporkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada lelaki yang selesai duluan sholatnya. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an marah, beliau mengatakan, itu yang selesai duluan munafik itu. Yang dikatain munafik gak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda sholatnya kelamaan, saya munfarid. Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi nggak langsung marah, tapi Nabi tabayyun. Itu namanya marahnya tanpa amarah. Kalau marahnya pakai amarah, belum jelas di mana harus marah, udah gini aja udah. Ini enggak, Nabi enggak langsung marah. Panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mau tabayyun.
Datang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi nggak langsung marah. Kenapa? Karena Nabi marahnya tanpa amarah. Kata Nabi, udnu sini mendekat. Nabi tabayun, tanya baik-baik. Mu'adz, kama qol, apa betul tadi malam kamu jadi imam salat Isya bagi satu kaum? Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Dikira mau dipuji, beliau jawab, benar ya Rasulullah. Dikira mau dipuji. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma rabbikal a'la? Kok Al-Baqarah itu loh? Kok enggak surah Sabbihisma rabbikal a'la? Jadi marahnya Nabi begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Dan marahnya fokus. Di belakang kamu itu Mu'adz ada anak kecil, ada yang punya anak kecil, ada yang sakit, ada orang tua, ada yang punya hajat. Fokus marahnya. Kan ada orang itu kalau marah itu sambil ngabsen binatang seragunan itu kan ada. Apalagi kalau yang ngabsen orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu yang keluar itu. Terus kemudian fokus, Nabi marahnya gak kemana-mana. Terus ngasih solusi. Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Nah kalau panjenengan saya bisa marah seperti itu, marahlah, tak apa-apa. Itu bukan marahnya penyakit itu. Karena marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau nggak jelas di mana harus marah, murung ngamuk karepe dhewe. Udah gitu marahnya hanya semata-mata melampiaskan kekesalan, tidak fokus. Tadi ngabsen binatang seragunan tadi itu. Ngomongnya 7 menit 7 jenis binatang keluar semua misalnya. Udah gitu nggak ngasih solusi. Karena memang merupakan kekesalan aja. Yang model begini penyakit. Hati-hati kalau kita masuk yang mudah tersulut emosinya gara-gara perkara yang sepele tanpa tabayun terlebih dahulu, itu penyakit. Naudzubillahi min syarri dzalik. Harus segera diambil tindakan. Dan masih banyak ini penyakit-penyakit hati. Ada riya, ada sombong, ada hasud, ada kikir, ada munafik, ada ghibah, ada rakus, ada namimah, ada ananiyah dan lain sebagainya. Waktu yang terbatas. Silakan monggo yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Monggo Pak Haji Yadirman. Nggih. Assalamualaikum. Makam direnovasi. Oh, makam dalam masjid direnovasi. Oh, hukum. Oh, gitu. Kalau menurut teori dasarnya ya, sebenarnya kalau makam itu ada terlebih dahulu, masjid belakangan, itu mestinya masjidnya pindah itu harusnya. Tapi kalau masjidnya yang lebih dulu, makamnya belakangan, maka makamnya yang dipindah. Itu sebenarnya itu. Tapi perihal masalah ini, ulama diskusinya memang panjang. Fakta di lapangan muslimin berbeda pendapat. Fakta ya muslimin berbeda pendapat. Kalau yang tidak sepakat, barangkali kan jelas di antara riwayatnya adalah celakalah ketika sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah,
Mereka melihat banyak di antara orang-orang Nasrani ini menjadikan kuburan tokoh-tokoh mereka sebagai masjid. Sehingga Nabi mengatakan celakalah mereka yang menjadikan kuburan tokoh-tokoh mereka sebagai masjid. Nah, sehingga di sini dipahami oleh sebagian ulama, oleh sebagian kaum muslimin juga bahwa tidak boleh kita membangun masjid yang ada di dalamnya makam atau sebaliknya. Ini pendapat yang pertama. Ini berbeda dengan yang kedua, yang memahami hadis itu kalau kata Ibnu Abbas. Ketika menjelaskan hadis itu begini, yang dimaksud membangun di atas kuburan mereka masjid itu bukan dibangun bangunan masjid. Tapi dulu orang Nasrani itu di Habasyah sana itu sujud memang. Jadi mereka sujud, masjid itu sebagai tempat sujud. Jadi mereka itu sujud di kuburan itu. Itu pemahaman Ibnu Abbas ketika menerangkan hadis itu. Sehingga ketika kemudian dipahami di dalam fakta ada beberapa masjid kita yang mungkin di belakangnya, sampingnya atau sebelah belakangnya ada kuburan itu tidak mengurangi keabsahan salat sebenarnya. Di samping beliau-beliau ini berdalil kepada keadaan di Nabawi. Walaupun nanti diskusinya panjang ini ya. Karena di Nabawi itu faktanya kan, mohon maaf nih, ada 3 makam yang mulia. Dari 3 manusia yang sangat mulia itu berada di dalam Masjid Nabawi. Walaupun awalnya itu tidak di dalam, tapi di luar. Tapi dalam pelebaran Nabawi berikutnya di generasi gubernur siapa itu ke kiri melebarkannya. Sampai makam Nabi dan 2 sahabat mulianya itu ada di dalam Masjid Nabawi. Sekarang pelebaran Masjid Nabawi itu bahkan menyentuh baqi. Menyentuh baqi itu. Kalau dulu itu sempat ya oke lah diskusinya panjang, ada yang mengatakan itu kekhususan apa diskusinya panjang. Tapi terlepas dari itu memang ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan nanti kalau Pak Haji Hardiman baca surah Al-Kahf ayat 21 itu berkenaan dengan ada firman Allah di sini menceritakan orang setempat agar dibangun di atas gua Al-Kahfi itu masjid tempat ibadah. Ya, jadi diskusinya panjang sebenarnya itu. Pro kontranya ada. Memang kalau mau tidak pro kontra ya tadi mana yang lebih dulu sebenarnya. Kalau masjid lebih dulu memang makamnya yang dipindah. Tapi kalau makam yang terlebih dahulu sebenarnya masjidnya yang pindah sebenarnya. Itu seperti itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau mau diperdebatkan sampai kiamat kurang 20 hari juga nggak selesai. Ini fakta khilafiyah. Khilafiyah mu'tabar. Ya, khilafiyah mu'tabar. Masing-masing punya argumentasi. Ngeten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih Pak Haji. Kalau penyakit fisik yang tahu diri seorang. Nggih. Orang lain nggak tahu. Ya bisa orang lain tahu. Kalau penyakit hati kan itu dilihat dari orang lain karena pengetahuan. Sering kali orang lain lebih tahu betul itu. Karena pertanyaannya, orang kan kita kalau kita punya penyakit hati, kalau kita tanya dia ada meditasi kan, tinggal terima kalau penafsiran. Sekarang pertanyaan lagi, boleh nggak kita bilang tolong buat diri saya apa yang kira-kira membuat yang lihat penyakit hati ada narasi dengan sedikit gitu. Ya. Itu secara Islam boleh nggak kita bilang begitu setelah orang kenalkan gini oh enggak itu bukan itu pendapat yang beda sebenarnya saya gini gitu itu bisa nggak boleh nggak gitu dalam Islam? Ini ceritanya saling memuhasabai. Ya, dalam Islam itu saling memuhasabai itu kebiasaan para sahabat Nabi itu. Para sahabat Nabi itu di antara mereka sering saling memuhasabai. Jadi tidak jarang di antara mereka itu kalau bahasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk sebentar bersama dengan saya untuk meningkatkan iman beberapa saat. Sayyidina Umar itu termasuk yang punya disiplin muhasabah beliau. Beliau yang punya prinsip hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Sayyidina Umar itu dalam pidatonya beliau mengatakan, nanti siapa yang berani meluruskan saya kalau saya berbuat salah? Gak ada yang angkat tangan. Hudzaifah al-Yaman yang angkat tangan. Saya. Kalau anda bengkok akan saya luruskan anda dengan pedang saya. Dan Sayyidina Umar setiap akhir malam begini buka catatan hariannya. Berapa kali beliau berbuat salah menurut ilmu beliau hari itu, beliau suruh orang untuk mencambuk beliau. Maka kalau dalam tingkatan kita nggak harus sedahsyat itu. Bapak punya teman muhasabah bagus itu. Kalau memang temannya mau diajak muhasabah,
Nah, masalahnya kadang iya. Ya, jadi dan di dalam saling memuhasabah itu harus ada kelapangan dada untuk mau mengakui, dan mungkin perlu kita berargumentasi kalau memang itu tidak benar seperti itu keadaannya. Tapi harus ada kelapangan dada untuk mau mengakui, itu harus ada. Saya soalnya pernah satu saat diundang orang juga untuk dimuhasabai. Begitu saya nasihati, galakan dia. Loh, buat apa ngundang saya kalau sampai tadi minta dimuhasabai, tapi begitu saya datang, saya nasihati malah galakan dia. Ya, jadi memang ada model orang yang sok-sok mau dimuhasabai, begitu dimuhasabai nggak siap juga, ada juga itu. Karena perih juga Pak, karena gini, mohon maaf, kalau hati itu luka Pak, begitu kena obat pasti perih Pak itu. Dan tidak semua orang tahan. Padahal kalau dia mau sabar, tahan, sembuh juga insya Allah itu. Dan masalahnya tidak semua orang mau, iya. Maka bicara agama, mudzakarah itu penting dalam konteks untuk saling mengingatkan. Nah, supaya kita ini ada saling mengingatkan itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup atau ada? Monggo Pak. Ayo, Pak Haji Akhyar. Oh ya. 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 Kadang kita posting kebaikan di WA grup gitu ya. Terus maksudnya mengingatkan gitu kan. Terus tiba-tiba ada kata-kata hati-hati dengan riya. Pertanyaannya gini sebenarnya. Kita yang dituduh riya itu ngerasa riya apa tidak gitu aja. Kalau kita ngerasa enggak riya, insya Allah udah jalan aja. Ya, Allah Maha tahu saya riya atau jawab itu aja, Allah Maha tahu saya riya atau tidak. Yang jelas saya ini tulus menasihati, mengingatkan. Nah, dan kita yang melihat ada orang posting kebaikan, jangan sekalipun menuduh orang lain riya. Karena di masa Nabi kita Muhammad SAW, orang menuduh riya itu dilarang oleh Nabi. Karena ini perkara hati. Di dalam hadis yang cukup panjang berkaitan dengan doa Ismullahil A'zam, itu ada seseorang yang ditanya, ada orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah dengan kenceng. Kata seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini riya. Kata Nabi, la innahu awa. Tidak boleh ngomong dia riya. Tergantung isi hatinya. Kata Nabi, orang ini sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana kalau Allah disapa dengannya, maka Allah akan jawab sapaannya, dan kalau Allah dimintai dengan nama itu, Allah akan kabulkan permintaannya. Allah akan berikan permintaannya. Makanya jenengan atau saya siapapun kalau posting kebaikan dituduh riya nggak usah takut. Selama kita tidak riya, berarti tuduhan itu tidak benar. Selama kita tulus menyampaikan kebaikan, nggak usah takut dituduh, karena yang penting penilaian Allah, bukan penilaian makhluk dalam hal ini. Dan kita tidak boleh serampangan menuduh orang riya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Riya itu ingin dipuji oleh makhluk. Selama kita tidak ingin dipuji oleh makhluk, tidak ada masalah. Contoh gini, fitrah manusia ingin diakui, ingin dipuji, itu fitrah. Ketika kita ingin dipuji oleh makhluk, oleh manusia, oleh makhluk, saat itulah kita sedang terjangkit penyakit riya namanya. Tapi kalau kita mengatakan, oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah saja, saya ingin diakui oleh Allah saja, sehingga kita tidak fokus pada penilaian makhluk, kita lebih fokus pada penilaian Allah. Orang yang sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang ikhlas, yang tidak riya itu adalah orang yang tidak menjadi lebih semangat karena dipuji, dan tidak menjadi kendor hanya gara-gara dimaki. Jadi cacian dan memaki makhluk itu nggak ngefek. Dia nggak fokus pada balasan makhluk.
Dia lebih fokus pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak pernah sepakat dengan bisikan setan supaya kita ingin dipuji oleh makhluk, selama kita tidak sepakat dengan itu, berarti kita termasuk yang tidak riya insyaallah. Kecuali kita kemakan provokasi setan, sehingga kita senang dengan pujian makhluk, sehingga terus kemudian kita larut dalam ingin dipuji. Ya itu. Jadi kalaupun ada yang muji, kata Nabi, itu bonus saja. Tapi itu bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah tetap apresiasi dari Allah. Dan orang yang jadi orang riya itu tidak enak, karena dia akan terpenjara oleh penilaian orang. Orang yang riya itu dia tidak enak, hidupnya terpenjara oleh penilaian orang. Dia nggak tulus ya dalam berbuat baik. Kenapa? Karena dia sibuk dengan penilaian orang. Kalau orang yang ikhlas, dia berbuat baik aja karena Allah. Oh, perkara ono cangkeme elek babano, orang ngomong apa biarin aja. Dipuji dia tidak jadi terbang, dihina juga tidak tumbang, dia santai aja. Orang yang ikhlas itu paling enak pokoknya, orang yang ikhlas itu. Karena kita lebih fokus pada penilaian dari Allah. Makanya kalau bahasanya para ulama itu, manusia itu bisa apa sih? Toh nggak bisa ngasih kita pahala kan? Sementara yang punya pahala siapa? Allah. Jadi kalau kita berbuat karena makhluk, kata Allah dalam hadis qudsi, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, datang kamu karena siapa kamu beramal, minta pahala darinya. Saat itu di akhirat tidak bisa orang ngasih pahala. Yang ngasih pahala cuma siapa? Allah. Makanya kita fokus saja. Nah, jadi nggak usah khawatir orang nuduh kita riya, biarin aja orang nuduh kita riya. Yang penting kita tidak seperti yang dia katakan. Sambil kita raba dada kita, bener nggak saya ini riya? Enggak, insya Allah saya tidak riya. Kenapa? Karena saya sedang berusaha untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Dulu ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau dituduh anak kecil dengan mengatakan, ini laki-laki yang riya, ini laki-laki yang riya. Fudail bin Iyad mengatakan, luar biasa anak ini. Dia tahu kalau saya ini riya. Dia tahu kalau saya ini riya. Dia bilang nggak tersinggung tuh orang riya. Biarin aja orang mau nuduh dia riya, terserah. Jadi tidak sibuk konfirmasi. Enggak kok saya nggak riya, enggak. Jadi kalau bapak dituduh orang riya, misalnya Ustaz dituduh, oh Pak Ustaz Akhyar riya. Wah luar biasa. Bapak tahu kalau saya ini riya, luar biasa. Nabi aja nggak tahu. Jadi kalau Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan begini. Ini penting ya. Keikhlasan seseorang itu perihal pribadi antara Allah dengan Tuhannya saja. Antara Allah dengan hambanya saja. Ikhlas itu perihal privasi antara Allah dengan hambanya saja. Dan tidak ada yang tahu hakikat orang itu ikhlas atau tidak kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Itu aja. Jenengan kalau pernah baca hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang cukup panjang tentang malaikat hafadzah. Siapa malaikat hafadzah itu? Malaikat yang juru lapor amal. Juru lapor amal yang setiap Khamis amal kita dilaporkan mingguan itu, pekanan itu. Pagi dan petang ada shift pergantian malaikat hafadzah. Itu malaikat juru lapor itu. Yang juru catat kan Raqib Atid, juru lapornya itu siapa? Hafadzah. Raqib Atid itu cuma nyatet aja. Aromanya harum, amal soleh, catat. Aromanya busuk, maksiat, catat. Raqib Atid. Raqib Atid hanya tahu dari aromanya saja. Ini amal soleh, catat. Busuk, maksiat, catat. Sehingga catatannya lengkap itu, baik buruk itu. Langit pertama tersortir sudah itu. Ternyata ada riyaknya, ada sum'anya, ada ujubnya, ada takaburnya. Betapa banyak amalan yang tersortir itu. Kalau Anda baca hadisnya cukup panjang itu. Itu bukti bahwa malaikat tidak tahu isi hati orang, tidak tahu, kecuali diberitahu oleh Allah. Jadi perihal ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Sampailah kepada Allah itu hanya amal yang betul-betul murni, dikerjakan semata-mata hanya karena Allah. Dan itu yang tahu hanya Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Serem juga Ustaz. Enggak segitu-gitunya. Yang penting kita mujahadah. Jangan sampai kita ini sepakat dengan bisikan setan untuk riya, itu aja. Dan memang ini yang Nabi khawatirkan dari umatnya kan, yaitu syirik khafi. Syirik yang samar kata Nabi. Itu diantara yang paling aku takutkan dari umat itu adalah syirik yang khafi itu, syirik yang samar itu. Diantaranya ya riya ini diantaranya. Nah selama kita tidak sepakat dengan bisikan itu, ingin dipuji oleh makhluk, sampai situ insya Allah aman.
Saya sering contohkan gini. Kalau setan begitu masif menggoda kita untuk riya, ingin dipuji oleh makhluk, katakan dalam hati kita, ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba. Karena hati hamba yang paling dalam, yang hamba inginkan adalah penilaian darimu ya Allah, bukan penilaian dari makhluk. Selama kita terus bermujahadah, insya Allah kita akan diakui sebagai orang-orang yang ikhlas. Insya Allah. Saat ya. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.